Kemudian yang kedua mengenai Imam Mahdi. Memang Imam Mahdi ini para ahli hadis ada dua pandangan. Ada pandangan pertama menutup keran Imam Mahdi itu. Kenapa ditutup? Karena banyak sekali orang-orang baik dari versi Syiah atau kelompok-kelompok tertentu yang mengaku diri menjadi Imam Mahdi. Bahkan banyak sekali aliran-aliran sempalan dan tokoh-tokoh sempalan yang menganggap diri Imam Mahdi. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad sebelum mengikrarkan diri jadi Nabi, beliau itu menyatakan bahwa dirinya adalah Mahdi, Imam Mahdi. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Rasyidullah dan ulama yang lain menutup keran itu. Tidak ada Imam Mahdi, tidak ada Imam Mahdi. Tetapi kemudian salah satu ulama hadis dari Maroko, Syekh Abdullah Subhi Umari, dan salah satu guru Profesor Dr. Abdul Mudi Abdul Qadir Abdul Hadi menyatakan bahwa ada memang Imam Mahdi itu derajat hadisnya itu hampir mendekati mutawatir. Banyak hadis bahwa Imam Mahdi sifatnya bahwa nama Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah, kemudian keturunan Rasulullah SAW. Nah ini ada hadisnya, tetapi kerannya sangat berbahaya dibuka. Jangan sampai orang mengaku-ngaku dijadikan. Nah dalam persoalan misalnya persoalan fenomena akhir zaman, dalam riwayat disebut Imam Mahdi nanti terdesak ketika turunnya Dajjal. Dajjal turun Dajjal itu kan selama 44 hari. Itu 44 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan. Sahabat bertanya, bagaimana kami sahabat waktu itu Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu hitunglah dengan jam, hitungan jam itu. Nah di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan tidak menyebut Dajjal, tidak menyebut Imam Mahdi, tidak disebut dalam Al-Quran. Cuma disebut di sana wa kahlan wa minas salihin. Untuk Nabi Isa disebut bahwa Nabi Isa dalam usia kahlan. Kahlan itu dalam hitungan tafsir orang yang berusia 33 tahun sampai usia 40 tahun. Sehingga katanya penduduk di dalam kitab besok penduduk surga itu usia sekitar 33 tahun. 33 tahun sampai 40 tahun, 7 tahun Nabi Isa akan memakmurkan bumi ini. Sebelum turun Nabi Isa, kemudian ada Dajjal. Nah Dajjal ini akan berperang. Nanti di Babylon itu daerah Syria sekarang, di sebuah menara. Ada yang mendengar riwayatnya menara tersebut. Di situ berjumpa dengan Dajjal dengan Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi ini berdoa kepada Allah Taala, ya Allah turunkan kami pertolongan. Saya terjepit memang. Nah turunlah Nabi Isa ketika itu dalam riwayat disebut beliau itu rambutnya seperti ada air-air agak merah-merah gitu. Disuruh jadi imam, Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Beliau mengikut syariat Nabi Muhammad. Bahkan beliau akan wafat dan dikuburkan di samping kubur Rasulullah SAW. Dulu kubur itu Aisyah pengen berkubur antara Rasul Abu Bakar di tengah-tengahnya, tapi diilhamkan lain. Akhirnya Aisyah di tempat lain dan di situ ada makam Nabi Isa. Nabi Isa akan hidup di bumi ini sekitar 7 tahun memakmurkan bumi. Dajjal ketika jumpa dengan Nabi Isa, karena tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Bahkan Umar bin Khattab dulu pernah mau membunuh seorang anak kecil namanya Ibnu Sayyad. Rasul bilang, "Atasyhadu anna Rasulullah, kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Anak itu mengatakan, "Atasyhadu, kamu bersaksi aku Rasulullah?" Kemudian kata Umar, "Rasulullah sini biasa lepas kepalanya." Kata Rasul, "Jangan. Kalau dia itu adalah Dajjal, bukan kamu yang akan mampu mengalahkannya." Itu bahasa Rasulullah. Walaupun Ibnu Sayyad menurut penelitian bukan Dajjal. Dajjal punya sifat-sifatnya ada dan berbagai macam. Ada hadis Tamim Ad-Dari yang memang jumpa langsung dengan Dajjal di sebuah pulau di tengah lautan. Kemudian makanya Rasulullah itu beliau berdoa hampir selesai salat, Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. Jadi Masih ad-Dajjal itu akan ketika berjumpa dengan Nabi Isa nanti dia meleleh seperti lilin. Di dalam tafsir Sawi disebutkan ketika dipukul oleh Nabi Isa di kepalanya meleleh terus, dan itu yang akan dikalahkan oleh Nabi Isa tersebut. Nah Imam Mahdi ini akan berperang membantu Nabi Isa tersebut. Tetapi apakah bagaimana Imam Mahdi, apakah beliau sekarang
waktu beliau berada di dalam gua, karena orang Aceh itu mereka gini, alih-alih nafiyah dalam gua penting, sinar penting dua-dua dan muda. Seolah-olah itu alih-alih nafiyah itu salah satu imam Syiah itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Sehingga ada keyakinan di kalangan Syiah Imam Mahdi bahwa ada Mahdi muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi kita tidak tahu apakah beliau sudah lahir sama seperti Dajjal, apakah Dajjal itu seperti yang di media sosial matanya satu dan apa sudah ada. Tetapi Tamim Ad-Dari pernah berjumpa dengan Dajjal di sebuah tempat, sehingga Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat beliau menceritakan hadis tersebut. Walaupun hadis tersebut bukan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam Kasyful Ghaibiyah dijelaskan bagaimana cerita tentang Dajjal. Jadi mungkin mengenai Imam Mahdi ini kita tidak secara pribadi kita tidak tahu apakah sudah hadir. Secara pandangan rohani memang kalau kita lihat memang fase kita dengan Rasulullah memang sudah sangat dekat dengan kiamat, itu yang pasti. Kemudian tanda-tanda kiamat itu nampak jelas. Tapi kita berharap bahwa mudah-mudahan tanda-tanda besar itu janganlah keluar, karena tidak akan terjadi kiamat kecuali di atas makhluk yang paling jelek, ala syirarin nas. Dan kiamat itu tidak akan terjadi kalau ada orang yang masih ada menyebut Allah Allah. Kiamat akan terjadi ketika orang tidak lagi pergi ke haji nanti. Ketika kita tidak tahu haji itu akan ada ketakutan di sana sehingga orang tidak melaksanakan ibadahnya, dihancurkan Ka'bah Baitullah tersebut dan berbagai macam yang lain. Walaupun ada prediksi, ada yang menyatakan itu dari kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan ketakutan di daerah-daerah. Jadi mungkin demikian